Jadi kemarin itu sebenarnya aku ditelepon oleh seorang anak, telepon mau bicara dengan aku, katanya dia mau memberikan statement, dia bilang mau meluruskan sesuatu. Aku sempat ragu-ragu sih sebenarnya, karena kan anak ini juga baru masih 11 tahun menuju 12 tahun ya, apakah layak atau enggak bilangnya. Tapi dia yang sangat ingin bercerita sih, sangat ingin berikan testimoni, dan testimoninya itu dia bilang mudah-mudahan bisa lebih membuat dua sisi, dan aku pikir dua sisi itu juga baik ya. Makanya aku bilang nanti malam aku akan sempatkan waktu jam 8 malam kita akan bicara Zoom. Aku bilang kan, apakah ada papa? Aku bilang ada papa di situ, tapi aku pengen ngobrol dengan kamu aja. Aku bilang yang penting tanpa ada paksaan. Jadi memang itu maunya dia. Maka aku juga sadar diri kan, waktu di video juga aku tanya mau di blur atau enggak wajahnya. Aku bilang kan kalau ada yang enggak nyaman kasih tahu saya ya, saya akan berhenti. Aku bilang kan apakah ada intimidasi atau tidak. Dan aku anggap apa yang dikatakan anak-anak kan jujur ya harusnya ya. Aku anggap apa yang diceritain dia mungkin itu yang dirasakan oleh Shan-Yi yang namanya Shan-Yi ya. Lalu aku juga dapat kesempatan ngobrol dengan Mr. Eden Wong juga gitu. Ngobrolin apa kalau nggak tahu? Kan ditanya, aku juga berkesempatan tanya untuk apakah Tisha Erni itu benar-benar mistressnya, apakah memang ada perselingkuhan di sana. Ada banyak sih yang diobrolin, mungkin nonton di podcast aja ya. Tapi aku pandanganku secara pribadi, ya aku tahu lah kalau di Indonesia kan segala sesuatu kalau sudah berselingkuh itu sudah pasti salah ya. Apalagi netizen sudah berpihak ya. Netizen kan maha benar ya. Aku nggak nyalain juga sih. Kalau menurutku dua-duanya punya porsi salah dan punya porsi benar. Aku mencoba bijaksana ya. Aku mencoba lebih bijaksana karena ini kan urusan keluarga orang lain sebenarnya ya. Aku sebagai host kan cuma memberikan media, memberikan ruangan untuk mereka berbicara saja ya. Kalau aku ngelihat dua-duanya ada porsi salah dan porsi benarnya. Kalau dari segi laki-laki ya bagaimanapun juga berselingkuh atau cheating itu ya tidak dibenarkan, itu juga salah sih. Tapi di satu sisi juga mungkin sang istrinya juga stres atau apa, kan kita nggak tahu ya seberapa dalam dia terlukanya sehingga dia mabuk atau apa, karena kan memang habit di Korea kan rata-rata minum kan, dan pukul anak atau scolding anak atau melakukan sesuatu ke anak ya. Si suaminya berpikir yang terbaik untuk anak sehingga kayak melindungi anak-anaknya, ngajak anak-anaknya pergi. Jadi kayak dua-duanya punya pandangan salahnya dan dua-duanya punya pandangan benernya di sisi masing-masing. Di satu sisi mungkin ayahnya ngelihat anaknya sering dipukulin, tidak diurus dengan baik, semakin lama kelakuannya semakin tidak baik, ya ada ketakutan sehingga kayak menjauhkan dari ibunya. Si ibunya juga kan mungkin ada yang kasar, aku buat seperti ini mungkin ya, aku seperti ini tuh karena kelakuanmu loh, kayak gitu. Kalau kita mau bijaksana kan gitu kan. Jadi dua-duanya tuh ada ya ada plus minusnya gitu kan. Kita sebagai netizen, aku berharap kalian semuanya itu bijaksana. Kenapa? Karena kalau kita terlalu berpihak pada satu sisi, kita anggap nih ya dengan segala keterlukaannya itu kita anggap mereka seperti yang netizen inginkan. Kan yang kita lindungin sini kan bukan hanya hati seorang istri ya, tapi juga anak-anak ya. Itu juga penting sih, anak-anak ya. Maka concernku tuh semuanya kayak gitu. Jadi kita jangan kayak aku menayangkan video tapi netizen membuli anak-anak. Kan menurutku kalian nggak lebih baik loh. Ya, ketika kalian belain si emaknya tapi kalian membuli si anaknya, itu kalian nggak baik sih menurutku kayak gitu. Kan kita harus mendengarkan dua pihak. Ya, mungkin dua-duanya punya alasan. Si anaknya juga ngerasa kesel juga kan karena ada alasannya. Jadi aku nggak menyalahkan dan tidak membenarkan keduanya. Aku juga berharap keduanya bisa duduk sama-sama sih menurutku. Bisa duduk sama-sama menyelesaikan permasalahan ini sama-sama, karena apapun yang dirugikan itu adalah anak-anak mereka sendiri. Tapi dokter melihat ada Bu Aminya nggak udah kontak Bu Aminya, istri dari Bu Aiden Wong itu udah kontak, maksudnya dokter udah coba menghubungi untuk podcast bareng dokter gitu. Belum ya, aku juga nggak mau. Kan ada yang komentar, dok kenapa nggak waktu di Zoom masukkan juga Ibu Ami ya. Aku nggak mau jadi adu domba ya, jadinya ribut ya. Aku serba salah sih. Netizen kan maha benar, sudah aku bilang ya. Aku kan maha salah ya. Jadi kalau cuma ditayangkan anaknya, dan bayangkan ya kalau aku tayangkan Eden Wongnya nanti katanya
memihak. Kalau aku menayangkan anaknya dan Eden Wongnya, ada yang bilang kok dikasih panggung anak-anak. Salah semua, aku masukkan Emiya di situ katanya adu domba. Jadi kayak ketika netizen sudah berpihak pada sesuatu hal, kayak sudah susah dilawan kalau di Indonesia. Balik lagi aku menghimbau kalian semuanya untuk kita ngelihat deh dua sisi ini sama-sama kayak gitu punya. Mereka bercerai, mereka balik lagi, mereka keluarganya anaknya ikut siapa, kita tuh nggak diuntungkan sama sekali loh. Kita jangan terbawa emosi berlebihan gitu kan. Sekali lagi kita harus melihat dulu yang mana yang prioritasnya. Menurutku prioritas nomor 1 ya anak-anak sih. Kan kalian pengennya anak-anak dong. Kesian anak-anak yang bayi tidak disusui ibunya. Tapi kalau misalnya sampai ke tangan mana dan ujung-ujungnya lebih terlantar kan juga nggak lebih baik dong. Karena tujuan kita tuh bukan ada di 1-2 orang, tapi anak itu dirawat dengan baik. Tujuan kita kan ada di sana gitu kan. Makanya kayak aku justru pengen, dan ketika kalian memihak sesuatu itu nggak akan menyelesaikan masalah mereka berdua sih menurutku. Jadi saranku untuk mereka berdua ya juga duduklah sama-sama, selesaikan sama-sama. Kalau memang bercerai silakan bercerai di court dan putuskan anak-anak yang terbaik bagaimana. Tapi Tapi dokter yang sendiri menjadi, lihat ada kejanggalan nggak sih antara treatment dari anaknya dan juga sang ibu gitu? Sejujurnya aku tidak ya, karena yang aku sendiri ya kan, sekali lagi aku bilang netizen ini suka seuzon ya, bisa jadi apa yang dikatakan netizen juga benar, bisa jadi ya. Jadi anak-anaknya baca skrip ya, menurutku selagi aku lihat kamera kayak ini juga aku nggak pernah satu kamera ya, kita kan ngelihatnya memang kanan kiri, dan kalau di zoom itu juga kita nggak pernah lihat kayak gini ke kamera ya, selalu mata kita memang kemana ke situ ya. Aku berpositive thinking sih, aku tidak mau seuzon sih, karena kan anaknya yang menghubungin aku dan anaknya sendiri yang pengen ngomong, dan pertanyaan aku juga bukan pertanyaan yang scripted kayak gitu, jadi dan aku bisa merubah kapanpun pertanyaanku kan, jadi beliau menjawab dengan baik bahkan ya menurutku ya, paling enggak itu yang dirasakan anaknya, paling enggak ya, apa yang dirasakan anaknya itu. Tapi kenapa mamanya seperti itu? Kan ada penyebabnya juga. Aku nggak membenarkan juga nih. Aku nggak benarin juga bahwa si emaknya ini benar kayak gitu. Emaknya pasti benar. Pasti ada sesuatu dong. Kenapa si ibunya ini mungkin stres atau mungkin tertekan sehingga melakukan itu. Pasti ada pemicunya juga. Maka kita harus bijaksana kayak gitu. Tapi melihat dari jawaban, menurut dokter solusi yang terbaik untuk mereka berdua apa? Karena kan dibilang katanya bapaknya juga memasukkan wanita lain ke dalam rumah, bahkan tidur di ranjang mereka gitu loh. Menurut dokter solusinya sebenarnya seperti apa sih gitu loh? Nah, waktu di podcast sebenarnya kalau kalian nonton dengan baik, si suaminya membantah itu ya. Tapi aku sih ya masih tetap curiga ya kepada dia. Aku tetap curiga sih, bukan. Iya, nggak ada asap kalau nggak ada api kan katanya kan. Aku tetap curiga sih, dan aku juga tetap nggak puas di situ sih, karena kan ada beberapa hal yang mungkin aku tanyakan, nggak bisa aku tanyakan karena keterbatasan, dan juga ada permintaan kayak gitu untuk tidak ditanya terlalu dalam kayak gitu kan untuk di sana. Tapi kan sebagai host aku juga harus menghargai ya, bukan hanya ke Eden sih, ke semuanya, ke Ibu Ami juga ada yang dipotong kok, bagian-bagian tertentu dipotong kayak gitu punya kan. Tentu kalau misalnya orang narasumbernya tidak nyaman ini tayangkan kan nggak boleh dong kita menayangkan gitu kan, nggak boleh kita tanya lebih dalam juga. Kalau saya sih pengen tanya semua sih sebenarnya, tapi kan ada beberapa etika yang kita harus ya hargain dari narasumber kita gitu. Kalau tapi ada ngerasa ngeliat doktrinisasi nggak sih dok? Iya. Aku tanya itu, apakah Tisha Erni ada di Malaysia? Dia bilang tidak. Aku tanya dengan anaknya, apakah Tisha Erni ada di around you, ada di sekitar kamu? Dia bilang tidak ada di situ. Dan aku juga tanya apakah masih berhubungan? Ya, as a business ya, as a business partner, itu kata Eden ya, kata Edennya sih seperti itu. Dok, ngeliat ada Kayak doktrinisasi nggak sih dok terhadap anaknya? Iya, kayak brainwash gitu Ada, dong. iya. Kayak Dari kan bapak. dibilang mama mungkin tanam mabuk jahat gitu. Ada kayak semacam brainwash ke anaknya nggak sih? Karena anaknya teriak kan dok di rumah sakit itu ketika ketemu ibu kandungnya. Ini pendapatku pribadi ya. Iya. Pendapatku pribadi, memang kan anak-anak usia seperti itu mudah untuk dipengaruhi ya. Tapi kan bukan artinya kalau mudah dipengaruhi dipukulnya jadi salah. Aku rasa anak 12 tahun bisa ngelihat orang mabuk dan orang yang mukul, dan orang yang ngomongin bahwa kayaknya aku nggak kau tuh nggak layak deh lahir dari kandungan aku nyesel deh kalau lahir dari aku. Kayaknya itu nggak bisa di brainwash deh kata-kata itu.
Ya, lihat mabuk, lihat mukulin adiknya, kayak itu nggak bisa di brainwash deh. Kalau di brainwash itu kayak pandangan tentang emaknya nggak ngurus atau apa kayak gitu. Kalau kata-kata itu menurutku tidak di brainwash ya. Tapi mudah terpengaruh bisa jadi. Ya makanya aku ngambil positifnya. Dia memang melihat dan menyaksikan itu. Tapi sekali lagi kan, si anak ini kan tidak mengerti kenapa sih mamanya seperti itu. Kan belum cukup umur untuk memahami kenapa mamanya seperti itu, gitu kan? Karena belum dewasa. Mungkin kalau misalnya nanti lebih dewasa dia paham, oh iya, memang rasa diselingkuhin kan nggak enak ya, walau jadi stres gitu kan. Berarti anaknya nggak tahu perselingkuhan sih. Yang aku tanyakan ke anaknya menjawab kan dia nggak ngerasa itu selingkuhan papanya. Dia merasa itu adalah PA papanya. Oh, Gitu. Tapi kata Berarti di sini ada indikasi papanya juga untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh papanya. Mungkin saja kan kita nggak tahu ya, tapi yang jelas kita hargain sama-sama dua sisi ya. Anaknya, apa yang dirasakan anaknya itu true. Kita harus ngomong, semuanya kan berbicara. Amy, kita percaya semua kata-kata dia. Oke, mari kita juga melihat apa yang disampaikan anak ini sebagai korban juga loh, anak ini juga yang dirasakan juga kita nggak boleh sepelekan. Karena kalau kita masyarakat Indonesia kita menyepelekan itu, kita menyelamatkan seorang istri, tapi kita menyelamatkan seorang anak. Siapa kita ini juga? Kesian loh, hancur juga loh. Kita nyelamatin istri tapi kita ngancurin anak. Kayak gitu punya kan, untuk apa? Gitu. Tapi dokter untuk Nah, kalau dari pengakuan Mr. Eden, katanya dia sendiri kan juga, kalau aku nggak salah nih ya dari kata-kata dia ya, dia juga nggak tahu bahwa itu tuh sebenarnya anak dia atau enggak, dia bilang. Tapi itu no problem bagi dia, kata dia ya. Itu no problem bagi dia karena apapun yang terjadi itu adalah anak dia, anak si istri, dia bilang. Anak dari istri dan itu tidak terbantahkan, dia bilang. Yang jadi permasalahan adalah bayi itu ditemukan oleh Mr. Eden dalam keadaan eksema, jadi kulitnya itu tipis, bermasalah, merah, dan kelaparan. Starvation katanya, kelaparan, terus nggak terurus sama sekali. Maka Mr. Eden Wong mengambil inisiatif untuk mengambil dan ngurus gitu. Temu di mana ya? Itu dari cerita podcast dia, pokoknya diambil kayak gitu sehingga diurus supaya jadi lebih baik. Karena kayak nyambung nih ceritanya nih dari si Shanti anaknya nih, bahwa kan ibunya mabuk-mabuk dan lain sebagainya, mungkin kecewa kayak tadi Su bilang ya, ada reaksi kecewa, ada reaksi apa, nggak ngurusin anak, salah satunya ke si bayi tadi. Kalau dari cerita mereka ya itu. Berarti bukan lahir dari rahimnya sih. ini Hah? Amy dong. Makanya si suaminya bilang kan, apapun yang terjadi, mau itu anakku bukan anakku, tapi kan itu lahir dari rahimmu. Harusnya kau ngurusin anak itu dengan baik gitu. Tapi kan mungkin lagi tersakiti, namanya juga wanita lagi tersakiti. Yang ngurus yang ngurus. Aku tanya, apakah kamu nggak mau tes DNA? Jadi suaminya juga jawab kan, katanya nggak usah. Dia bilang nggak perlu. Anak-anakku sayang dengan adiknya, dia bilang. Anakku yang pertama, kedua, ketiga tersenyum, sayang banget dengan adiknya ini. Dia bilang mau itu anakku atau bukan anakku sama aja, aku akan urus semuanya katanya. Tapi dokter percaya nggak sih dengan omongan pria ini? Saya tidak percaya saya nggak mudah percaya dengan omongan dewasa ya, baik sang suami ataupun juga sang istri ya. Saya sudah terbiasa untuk seperti itu. Tapi saya lebih percaya dengan omongan anak-anak ya, karena kita selalu ngomong bahwa anak-anak itu nggak berbohong ya. Tapi sekali lagi bukan artinya apa yang Syang I katakan itu 100% benar ya, karena kita kan cuma tahu apa yang dia rasakan. Tapi ada alasan kenapa seperti itu, mungkin dia belum nyampe ke situ kebijaksanaan ya. Makanya sekali lagi saya ngajak netizen Indonesia udah stop. Kadang-kadang netizen Indonesia ini suka berlebihan. Memuja berlebihan, membenci juga berlebihan. Ingat apa yang kita lakukan, kalau kita salah kita bisa mencelakakan orang lain. Kalau kita benar kita dapat pahala dari Tuhan ya. Kita bukan cuma mau melindungi istri, tapi juga kita mau melindungi anak-anak di sini. Jangan kita terlalu condong tapi akhirnya membahayakan orang lain. Dok, cerita nggak sih, Dok? Ini secara bijaksana ya. Aku tidak berpihak pada siapapun. Sekali lagi aku ngomong ya, aku tidak dibayar oleh siapapun dan aku bukan pengacara siapapun di sini. Tapi kalau Tapi dari dokter dua ada belah nggak pihak rujuk nggak dok? Ada keinginan dari kedua belah pihak untuk bersama? Mr. Eden
Kalau dari ngobrol sih dari sang istri mintanya mau minta diceraikan baik-baik ya. Kalau dari suaminya juga mau menceraikan baik-baik. Cuma dari suaminya takut anak-anaknya lagi trauma semuanya, nggak mau anak-anaknya yang lagi trauma dengan ibunya gitu. Jadi mereka mengamankan anak-anak gitu. Yang merawat Dok, ini bayinya sampai- siapa dokter? Yang merawat bayinya sekarang Misalnya dan setahu Tisha, bukan Tisha. Tisha, kalau dari ceritanya sih nggak di Malaya, tapi aku nggak tahu ya. Oh. Dok cerita nggak sih? Aku bukan asisten Tisha soalnya. Dok cerita nggak sih sampai si Mas Raiden keluar dari vice presidennya itu karena mungkin DP World. Cerita. DP World karena maksudnya mungkin netizen juga Indonesia mau hujat dia atau Cerita. gimana dok? Jadi dia cerita bahwa dia dipecat ya, bukan mengundurkan diri. Oh, ya. dipecat lagi. Dia dipecat. Iya, dia dipecat. Dia dipecat. Dia bilang, tapi nggak ada masalah. Dia bilang karena yang aku harus lindungin anak-anaknya. Jadi di sini juga yang aku nilai ya, yang aku nilai adalah Mr. Eden-nya juga ada hal yang positif, di mana yang dia pengen lakukan adalah melindungi anak-anaknya, mental anak-anaknya. Tapi ada salahnya juga menurutku. Salahnya adalah ya berselingkuh, Wak. Di Indonesia pokoknya kalau selingkuh salah pasti kan Tapi gitu. dipecatnya cuma gara-gara ini doang kan ya dok? Ya image lah. Masyarakat Indonesia, netizen Indonesia kan kalian luar biasa kalau sudah lagi kerja. Kalian luar biasa kalau lagi kerja ya. Semua dunia bergetar kalau kalian bekerja. Nah kalau Tisha Nia sendiri dokter udah mau hubungi untuk podcast bareng juga atau mau gimana dok? Ya aku juga sudah tanya juga untuk kesempatan untuk podcast dengan Tisha Erni juga ya. Tapi belum ini dan aku pengen fokus ke Ramadan. Aku sudah ngomong dengan Mr. Eden. Mr. Eden kalau mau naik, aku bilang kalau mau naik, aku bilang cuma bisa kemarin, aku bilang. Karena per hari ini aku 30 hari acara Ramadan, full semuanya aku bilang. Jadi aku nggak ngurus dunia persilatan lagi kayaknya. Mau dunia pergosipan nggak, aku mengosongkan diri, mensucikan hati untuk acara Ramadan aja. Tapi dokter Tisha sendiri sempat ngobrol nggak? Nggak sempat. Aku banyak bertanya, tapi off the record ya, off the record dengan Mr. Eden. Terus sebagai dokter melihat bayi dipisahkan sama ibu yang masih ASI itu Tidak gimana? boleh ya. Kita nggak Apapun boleh itu memisahkan seorang anak bayi yang masih kecil yang harusnya ASI dengan ibunya. Tapi kita juga harus melihat satu sisi lain juga. Kalau misalnya ibunya, mohon maaf ya, ibunya menyakiti, ada satu statement yang Shang Yi katakan yang menurut saya juga bagus ya. Dia sampai melakukan self harm. Anak-anak kalau sudah melakukan self harm, kan ini juga berbahaya ya. Dan aku pikir nggak gampang loh kita mencuci otak anak umur 12 tahun, nanti ngomong ya depan kamera ya, kamu tuh sampai sayat-sayat tangan kamu loh. Kamu ngomong ya sampai ini. Menurutku juga nggak mudah ya untuk menggiring anak 12 tahun, apalagi itu tuh ibunya juga, bukan tetangga. Bukan tetangga kayak gitu. Makanya aku pengen nyadarin netizen juga sadar, weh sadar juga kayak gitu. Boleh belain istri yang tersakiti itu, boleh dibelain. Aku juga senang, aku juga belain kok. Dan apa yang dilakukan oleh suami yang berselingkuh itu juga salah. Tapi ya kita juga harus memperhatikan mental anak. Dokter, itu kalau yang Eden Wong itu cerita nggak sih perubahan yang terjadi sama istrinya dari mabuk-mabukan gitu-gitu dari kapan gitu ceritanya? Dia baru tahu di bulan Oktober kalau dari cerita dia. Jadi kalau dari cerita dia, dari cerita Chan Yi dulu anaknya, dia ngomong bahwa katanya kalau misalnya ada papa namanya baik, nggak mabuk, nggak minum, ngerawat dia gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada papanya, mulai tuh mabuk, dateng kayak gitu, mukulin anak-anak. Pas lagi tidur jam 9 malam masuk ke kamar, buang bongkar barang semuanya, lempar-lempar, bribing dia bilang, eskul, ya. Aku juga nggak mungkin dong kita ngomong bohong ini anak cuci otak. Kalau misalnya memang iya, kita ikut dosa loh. Kalau misalnya memang iya seperti itu dan kita ikut dosa, dan apa ikut siapa nih jadi bagusnya? Ingat loh, apa yang kita ketik, apa yang kita komentar itu tuh kadang-kadang bisa menentukan hajat hidup orang. Berarti Jadi kalau bisa dibilang hati-hati. anaknya ini diancam untuk diam saat ada bapaknya datang, jadi si ibunya ada ancaman gitu ke anaknya, dokter? katanya sih seperti itu. Itu cerita dari anaknya ya. Aku nggak membela siapapun, sekali lagi. Aku coba menarik kesimpulan kedua-duanya. Tapi apa sampai
membawa pengawalan begitu dok, seperti yang di video saat ibunya pengen ketemu anaknya? Wah, itu aku no comment ya. Karena kan ini konflik menurutku bukan cuma satu garis kayak gini ya. Tapi ini sudah satu putaran yang luar biasa. Perselingkuhan yang menurutku kalau benar ini perselingkuhan, menurutku ini bukan perselingkuhan yang pertama kali. Ini sudah, karena aku ngelihat sang istri itu ada kesakitan yang mendalam ya, bukan kesakitan biasa sih. Karena aku sudah sering banget ketemu dengan wanita yang diselingkuhi, jadi Latihan ya dok. ya terlatih aku sih. Jadi menurutku ini ya bukan sakit yang baru ya, tapi sakit yang lama ya. Kalau menurutku ya, sekali lagi aku ngomong ya, aku nggak ngeblame sih. Lalu Itu alasannya ada si keinginan dari jadi, suaminya. jadi ini nih, jadi maksudnya jadi omongan juga ngebela ibunya gitu. Iya. Terus ibunya maunya pengacaranya hanya Bang Hotman. Lah, aku yang pertama kali ngasih tahu ibunya itu aku malah ya. Malah aku yang kasih tahu ibunya pertama kali. Ibu sudah tahu belum? Aku bilang sang istri ya, mau pengacara dari pihak suaminya Bang Hotman Paris, aku bilang. Karena ada di grup kan, satu di grup kan. Aku bilang, ibunya nangis, dia nangis, terus dia bilang, ya nangis lah, intinya dia nangis. Dia bilang Bang Hotman kan pengacara yang nggak pernah kalah, dia bilang sedih, dia nangis gitu. Terus aku ngomong, ya nggak apa-apa bu, aku bilang kan, ya yang penting kita memperjuangkan sesuatu yang benar, aku bilang kan, lurus aja, berjuang saja, saya bilang seperti itu. Aku nggak ada komunikasi dengan Bang Hotman. Dokter suaminya sempat mau mempertemukan nggak anaknya dengan istrinya, dengan Emil? Kalau sekarang yang aku dengar dari Mr. Eden adalah dia pengennya tenang dulu sih, keselamatan anak-anak dulu. Oke, dok, alasan dari Keselamatan itu lakinya. dokter, bentar. Kalau dari cerita Mr. Eden Wong, kalau aku nggak salah nih ya, jadi habis lahiran itu selama 2,5 bulan tuh ibu sang istri itu menghilang kemana nggak tahu. Terus dichat oleh suaminya, disuruh datang untuk urus perceraian kayak gitu, untuk bicara lah baik-baik kayak gitu punya. Nggak ada, dicari, dichat, nggak ada, nggak ketemu. Makanya nonton dong, jangan menghujat aja, jangan klik hujat terus habis itu keluar kayak gitu punya. Didengar dong. Kalau dari cerita suaminya sih kayak dicari itu menghilang, terus tiba-tiba muncul itu di rumah sakit pas kejadian itu. Makanya tuh kayak berusaha pengen selesaiin, berusaha pengen divorce baik-baik, tapi nggak tahu carinya kemana, sudah dicet-cet juga. Itu dari cerita si suami ya. Oke, alasan suaminya sendiri diminta untuk cerai baik-baik hingga saat ini belum dikabulkan, kenapa tuh dok? Ada nggak cerita? Kayaknya masih mau karena Emi-nya mau tanda tangan, nggak mau juga katanya. Kalau dari cerita di podcast ya. Tapi kan itu salah satu permintaan si Emi-nya juga kan untuk diceraikan secara baik-baik. Ya mungkin kan baru di podcast kan sebelum-sebelumnya kita nggak tahu. Kalau di podcast kan ya mungkin setelah semua ini terjadi kan dia ngomong, ya udah divorcein aku baik-baik, katanya ceraiin aku baik-baik gitu. Dan Eden juga mengaku bahwa mengurus anak bayinya itu yang melihat sebelum dari pasca dia dipecat, bagaimana seorang laki-laki dengan sibuk untuk mengurus seorang bayi yang benar-benar butuh. Ya tapi sekarang dia nggak sibuk lagi nih. Kan sebelumnya Aku nggak tahu ya, kan pengakuan dia kan seperti itu. Karena kan Tapi seorang ibunya katanya sibuk atau gimana, mabuk, sedangkan dia kan juga punya sekali lagi aku bilang, aku nggak percaya dengan orang dewasa ya, orang dewasa ini kan bisa berbohong ya. Makanya aku memilih untuk podcast pertama kali kan bertemu dengan anaknya, bukan bertemu dengan bapaknya. Aku memilih podcast pertama kali kan dengan anaknya, dan setelah aku selesai dengan anaknya baru aku ngomong, is that your father around you, ada di samping, di sekitar kamu, panggil. Aku coba ngomong dengan dia, aku bilang. Dan aku juga berusaha nggak memojokkan Chang-i juga kan anaknya, karena kesian loh anak-anak kayak gitu punya kita pojokkan. Kayak gimana ya kalau misalnya kalian, menurut kalian, aku bertanya dengan kalian yang ada di rumah, kalau misalnya anak-anak kalian mau bercerita sesuatu terus kita ngomong ini pasti dicuci otak, bisa jadi iya, tapi nggak semudah itu mencuci otak anak 12 tahun. Jujur. Off the record Syari nangis-nangis gitu nggak sih dok maksudnya? Enggak, Pas karena off aku the juga record, nggak mau play drama dengan dia ya. Dan bapaknya kan juga terakhir ngomong kan sangat apresiasi ya, dia bilang. Karena aku nggak mau play drama sih. Aku bisa play drama sih dengan anak-anak itu. Aku bisa mainin play drama, tapi aku nggak mau lah, kasihan mental dia tersakiti nanti. Aku bertanya kayak gitu aja kan sudah menyakiti mental dia ya. Apalagi apakah benar Tisha Erni itu adalah selingkuhan papamu? Nanya dengan anak 12 tahun. Tapi kalau nggak ditanya nanti netizen ribut, gimana? Serba salah. Jadi kan nanyanya agak-agak kayak gimana gitu kan. Menurut kamu itu Tisha Erni
adalah selingkuh papa kamu bukan, ya ngomongnya kan gitu. Masa mau kececer lagi? Masa enggak? Katanya love. Ya nggak mungkin aku tanya anak ya kayak gitu kan. Dok, tapi biasanya dari orang yang merasa tertekan atau merasa tersakiti untuk bicara speak up gitu, apalagi dengan ya bisa dikatakan baru kenal ya kan, apalagi dengan dokter. Anak, biar kata anak masih muda 12 tahun, segitu lancar ketika menjawab pertanyaan dokter. Anakku juga mampu kok berbicara seperti itu. Anak-anak zaman sekarang tuh pintar-pintar ya. 10 tahun, anakku 10 tahun mampu kok. Lebih mampu apa yang dia rasakan dia mampu menceritakan. 12 tahun lah sangat mampu, sangat capable. Menurutku agak sulit. Aku aja sulit sih mau merintah anakku untuk bikin konten kayak gitu yang nggak sesuai dengan kenyataan, itu agak sulit ngomong dengan dia. Nanti bilang aja Dedi lagi kayak gini bikin konten, nggak mau anakku mah. Jadi menurut dokter apa yang disampaikan sama anaknya ini memang pure kejujuran yang diungkapkan, jadi tanpa adanya ada brainwash segala macam dokter. Yang aku rasakan, Iya. yes, yang aku rasakan. Aku percaya anak-anak. Dok, Yang aku rasakan adalah semuanya benar. tapi Sang anak benar, sang bapak benar, sang ibu benar. Tapi semuanya juga salah. Sang bapak juga salah, sang ibunya juga ada salah. Aku percaya dalam rumah tangga kita nggak bisa ngomong 100% istri yang salah, 100% suami yang salah. Kita harus bijaksana. Aku sudah terlalu banyak di 2023 kemarin bertemu dengan janda-janda glowing. Aku percaya sih semua teks kesalahan masing-masing gitu. Semua itu punya porsi kesalahan masing-masing. Cuma memang kesalahan yang paling besar itu adalah cheating memang. Di Indonesia kan nggak bisa memaafkan untuk perselingkuhan. Dok, ada niat Bu Ami jadi ambasador. Inara udah, sekarang kuenya dari sana nggak dijadiin BA. Iya kan udah ada Lady, Udah ada Inara. nah Inara, tiga. Siap. Dok, anak-anak yang lainnya gimana dok? Kan yang selalu muncul yang perempuan itu kan. Ya yang telepon yang hubungin aku sih dia. Nah, yang 9 tahun aku nggak dapat akses ke sana sih. Dan menurutku juga nggak layak ya. Kalau bisa sih menurutku nggak usah ditayangin sih. Yang anak-anak yang 12 tahun juga nggak mau ketayangin sih. Ini kan demi untuk meredakan kekisruhan aja. Ngasih both side. Makanya punya dia kan 10 menit atau 15 menit cuma nggak gue tarik sejam. Iya, itu kamu juga banyak dihujat. Maksudnya kenapa anak 12 tahun diajak ngobrol sebegitu? Ya serba salah sih. Iya. betul, Dia betul. mau ngomong, masa aku ngomong, sorry ya, aku nggak bisa kasih kamu ruangan untuk ngobrol. Dia mau ngomong sesuatu. Kalau misalnya dia nggak boleh, kenapa Lala boleh di podcastnya Densu? Oh, ya. Kenapa anak-anak lain boleh ngobrol di podcastnya siapa? Kenapa dia nggak boleh? Beda Beda regulasi case, kali. Ini kan kasus hukum. Makanya aku bilang, kalau netizen sudah bersabda, susah. Dok, tapi kan Korea terkenal dengan playing victim nih dok, yang sangat menjadi fokus perhatian. Apakah anak ini juga masuk salah satu korban dari playing victim? Aku nggak dari percaya orang sih kalau tuanya? anak-anak play victim. Aku nggak percaya. Anak-anak itu polos. Anak-anak itu jujur. Aku menurutku agak sulit untuk mengarahkan anaknya. Tapi untuk menutupi kebenaran masih bisa. Kayak kalau bapak yang baik masih bisa ngomong, oh iya mamamu seperti itu karena aku juga yang salah, aku juga yang selingkuh, contohnya kayak gitu, punya dia tersakitin. Tentu kalau soal seperti ini kan nggak mungkin. Mama kenapa seperti ini ya? Iya, emaknya memang seperti ini. Mungkin ditambahin mungkin ya. Tapi tidak menghilangkan hal-hal yang abusive tadi ya, kekerasan, mabok. Lihat, pinter anak itu kok sekolahnya tinggi bukan di desa. Hmm. Oke. Sip. Oke.